Oke, jadi di video kali ini kita akan bahas laptop gaming dengan RTX 30 series yang harganya nggak sampai 15 juta rupiah. Dan perkenalkan, ini adalah MSI Katana GF66. Kalau dulu namanya adalah GF66, nggak ada katananya, sekarang brandingnya berubah. Jadi ada kata Katana GF66. Kenapa bisa seperti itu? Sepertinya MSI pengen membuat branding baru, dan untuk branding Katana seriesnya ini, MSI bekerja sama dengan ilustrator Jepang yang sangat terkenal, Tsuyoshi Nagano, yang terkenal juga dengan ilustrasinya Dynasty Warrior. Behind the story dari MSI Katana GF66 ini bermula dari legenda pedang sakti yang kuat dan dia disegel di Pulau Naga atau The Dragon Island. Pedang tersebut disebut dengan The Dragon Blade, dan ilustrasinya The Dragon Blade ini kuat, tangguh, dan tidak tertandingi. Akhirnya dia menjelma, The Dragon Blade tadi ya, menjelma ke laptop gaming yang juga sangat-sangat powerful di tangan gamers. Makanya di seri Katana ini pasti kita akan sering menemukan dua karakter Jepang dengan baju pendekar yang warnanya hitam dan putih. Karakternya bagus banget sih emang. Saya yang bukan wibu aja suka banget dengan karakternya. Kalau dari segi desain, sekilas tidak ada perbedaan dengan GF series sebelumnya. Tapi kalau kita lihat secara seksama, logo MSI di bagian punggungnya sekarang lebih kerasa dan terlihat premium dengan logo yang di-engrave ke dalam. Sekilas kayak nggak ada logonya karena blending banget dengan warna finishingnya. Terus perbedaan lain yang mencolok ada di bagian atas keyboard yang sekarang jadi nggak terlalu flat dengan beberapa adanya lekukan dan grill untuk airflow. Di bagian bawahnya juga berubah, yang kata MSI desain ini terinspirasi dari Suba, sebuah pedang samurai dari Jepang. Desainnya ini mirip-mirip seperti honeycomb, cuman kurang elips karena mungkin dibentuk biar agak-agak mirip tajamnya pedang ya. Dan seharusnya desain honeycomb bolong-bolong ini bisa membantu airflow sistemnya karena hawa panas yang dikeluarkan juga bisa lebih banyak. Tapi nanti kita akan lihat di bagian performanya. Terus untuk bahan materialnya menurut saya beda ya dengan seri GF sebelumnya seperti GF65 dan GF63 yang sama-sama masuk ke kelas laptop gaming entry level. Yang GF66 sekarang lebih kerasa solid dan gak begitu kerasa banget murah entry levelnya. Nah yang sekarang sebenarnya tetap pakai plastik, cuman lebih kerasa solid, gak begitu kerasa entry levelnya. Dan karena bahan materialnya lebih kerasa solid dan kuat, jadi bobotnya di Katana GF66 jadi lebih berat dengan bobotnya 2,25 kg dengan ketebalan 2,49 cm. Dan dengan build quality yang lebih solid ini, engselnya jadi bisa lebih mudah dibuka dengan satu tangan. Dan dia juga memiliki fitur 180 degree. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk presentasi, juga bakalan nyaman banget. Sekarang kita coba lihat dulu untuk spesifikasinya, karena menurut saya menarik banget. Dengan harga 14.499.000, kita udah dapat laptop gaming dengan RTX. Jadi untuk grafiknya, dia pakai Nvidia GeForce RTX 3050 laptop GPU 4GB GDDR6 dengan bus clock up to 1500 MHz dengan TGP 60W. Wah, kalian pasti udah penasaran ya gimana performanya RTX 3050 karena saya pribadi juga penasaran. Dan jujur ini adalah pertama kalinya saya nge-review laptop gaming RTX 3050. Tapi walaupun bisa dibilang ini versi RTX 30 paling rendah, untuk fitur-fiturnya yang sangat penting itu masih ada. Contohnya ada resizable bar. Dengan adanya fitur Nvidia resizable bar, sekarang CPU itu diberikan akses full ke GPU memori sehingga nggak ada antrian data yang diolah, performanya bisa meningkat. Dan Nvidia sendiri mengklaim dengan resizable bar ini bisa meningkatkan performa sampai 10%. Terus karena MSI Katana GF66 ini menggunakan prosesor Intel, jadi resizable barnya bisa berjalan lebih optimal. Karena prosesor Intel lebih menekankan frekuensi atau bus clocknya. Intel juga bisa menyediakan bandwidth yang lebih banyak untuk GPU Nvidia. Jadi keduanya antara CPU dan juga GPU ini bisa saling melengkapi, dan fitur ini disebut dengan Dynamic Boost 2.0. Selain itu juga ada fitur DLSS yang mungkin kalian juga udah pada tahu ya karena udah lama banget keluarnya, yaitu Deep Learning Super Sampling, di mana dia bisa menambahkan FPS karena resolusi natifnya diturunkan tapi gambarnya tetap terlihat detail karena sama Nvidia itu direkonstruksi gitu image-nya. Terus yang jelas juga pasti ada ray tracing karena untuk arsitekturnya dia udah pakai Ampere. Kita tadi bilang dia pakai prosesor Intel, tapi Intel yang mana? Dia pakai Intel Core i5 11400H dengan fabrikasinya 10 nanometer Superfin 6 core 12 thread dengan 12 MB Intel Smart Case, bus clocknya up to 4,5 GHz dengan rating TDP 45W. Terus untuk memori RAM-nya 8GB DDR4 dengan speed 3200 MHz. Siap, sayang banget masih 8GB, belum dual channel juga, cuman karena ini MSI jadi untuk opsi upgrade-nya
gampang dan banyak banget. Jadi masih ada satu slot kosong kalau misalkan kalian pengen nambah RAM. Dan nanti kita juga akan tes menggunakan RAM 16GB dual channel untuk lihat apakah performanya cukup signifikan antara single dan dual channel. Lanjut untuk storage-nya pakai SSD 512GB M.2 NVMe dengan kecepatannya hampir 2000-an Mbps. Untuk storage-nya ini masih bisa kita upgrade karena masih ada satu slot kosong untuk port SATA. Bisa kita tambah hard disk sebagai arsip atau langsung aja kalau misalkan udah ada rezeki ya tambah SSD SATA biar lebih kenceng. Dan karena ada port SATA-nya yang kosong tadi, jadi dimensi baterainya ini nggak terlalu besar. Kalau dimensi baterainya nggak besar, kapasitas baterainya pun juga nggak terlalu besar. Tapi juga nggak kecil-kecil banget, standarnya laptop gaming entry level lah dengan 53,5 Wh. Dan ketika kita tes untuk video playback 1080p, Wi-Fi off, brightness-nya 50%, volume 25%, dia bisa bertahan sekitar 6 jam 10 menit. Dan untuk main PUBG selama 1 jam 100% itu sisa sekitar 55%. Jadi kalau misalkan kalian main PUBG resolusi Full HD, kira-kira bisa 2 jam. Lanjut ke bagian layar, untuk layarnya pakai layar IPS level dengan dimensi 15,6 inch dan refresh rate-nya udah standarnya laptop gaming dengan 144Hz. Jadi buat yang suka main game kompetitif seperti Valorant bisa lebih kompetitif lagi. Apalagi frame layarnya ini juga udah tipis banget dengan 85% screen to body ratio. Jadi walaupun dimensinya ini 15,6 inch terlihatnya seperti 14 inch. Dan kalau kita gunakan untuk ngegame karena framenya tipis jadi layarnya itu kerasa lega banget. Untuk sistem coolingnya juga udah di-upgrade. MSI mengklaim kalau heatpad-nya ini di-redevelop atau dikembangkan ulang. Kalau dulu di Cooler Boost sebelumnya heatpad-nya tebel. Sekarang di Cooler Boost 5 dipertipis yang diklaim mampu mengoptimalkan airflow sampai 15% dan menurunkan panas itu sekitar 2 derajat Celcius. Dan sekarang langsung aja kita cek untuk suhu temperaturnya ketika full load. Dan seperti biasa kita akan menggunakan Sense R15. Kita loop sebanyak 10 kali untuk kita lihat berapa average suhu temperaturnya. Dan hasilnya untuk suhu maksimum temperaturnya ada di 94 derajat Celcius. Maksimum ya, nggak stabil di 94. Jadi kayak cuman nyolong-nyolong aja. Dan kalau misalkan untuk average itu ada di 70-an derajat Celcius. Dan ketika kita running sebanyak 10 kali multicore di Cinebench R15 ini, skor tertingginya ada di running pertama 1411 dan dia stabil banget ya dengan hanya turun di running kedua 1315. Untuk sisanya bisa saya bilang ini adalah stabil banget. Lanjut ke tes 3D Mark menggunakan driver Fire Track MSI Katana GF66 mendapatkan skor 10.715 dan di time spy-nya mendapatkan 4.610. Lanjut ke tes editing menggunakan software Adobe Premiere Pro dan menggunakan template yang memang biasa kita pakai untuk rendering benchmark. MSI ini mampu merender dengan durasi waktu 1 menit 53 detik. Lanjut ke Blender dengan template BMW, CPU rendernya 6 menit 7 detik dan untuk GPU rendernya 6 menit 54 detik. Lanjut ke tes gaming, pertama kita pakai game Genshin Impact dengan settingannya resolusi Full HD, grafiknya rata kanan dan hasilnya BTW semua tes ini kita sudah pakai RAM 16GB ya. Dan hasilnya di Genshin Impact dia bisa stabil di 60 fps walaupun framenya lagi padat. Dan untuk suhu temperaturnya seperti yang kalian lihat nggak pernah di atas 80 derajat Celcius di game Genshin Impact. Lanjut di game Valorant dengan settingan yang sama juga Full HD rata kanan dan hasilnya dia bisa mendapatkan average 90-100 fps. Jadi layarnya yang 144Hz ini kepake banget. Dan untuk suhu temperatur GPU dan CPU-nya di game ini malah dingin banget ya, nggak pernah ada di atas 60 derajat Celcius. Lanjut ke game PUBG, sama juga settingannya Full HD rata kanan dan hasilnya dia bisa tembus di atas 100 fps. Cuman di game PUBG ini dia kadang ada di 91 derajat Celcius untuk GPU-nya juga kadang 82 derajat Celcius, tapi performanya nggak pernah drop, jadi stabil terus di atas 100 bahkan bisa sampai 120 fps. Lanjut ke game AAA yang memiliki fitur ray tracing yaitu Cyberpunk dengan resolusi Full HD, grafiknya medium, average FPS-nya itu ada di kisaran 40 fps, nggak pernah drop. Jadi kalau untuk Cyberpunk ini masih playable banget. Terus MSI juga mengklaim kalau keyboardnya ini sudah didesain untuk gamers, jadi benar-benar berubah dari generasi sebelumnya. Dan ketika saya tes game tadi, memang menurut saya sih ada perubahan ya. Jadi di seri MSI Katana GF66 sekarang travel distance-nya itu ada di 1,7 mm. Feel keyboardnya juga udah lebih baik, gak kerasa kopong dan tactile banget. Tombolnya juga gede-gede banget ya, termasuk tombol arrow dan tombol CTRL sebelah kiri, biar kita bisa lebih nyaman main gamenya. Terus juga masih ada tombol numpad-nya, jadi lengkap, full size, dan menurut saya memang kalau dari segi feel ya, kerasanya lebih solid dan gak begitu kopong kalau dibandingkan dengan GF series generasi sebelumnya yang belum ada branding katananya. Selain keyboard, untuk touchpad-nya menurut saya juga udah lebih nyaman, gak kerasa terlalu dalam, gak kerasa murah, udah solid dan responsif banget jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Selain beberapa desain minor yang di-upgrade, dari sisi software juga ada yang baru. Kalau dulu nama
namanya Dragon Center, sekarang namanya adalah MSI Center. Selain bisa memonitoring profil CPU dan juga GPU, MSI Center ini juga punya banyak banget fitur AI. Pertama ada Smart Priority yang gunanya untuk dual optimization. Jadi ada gaming mode dimana kalau misalkan kita daftarkan game di gaming mode ini, settingannya akan di auto adjust oleh software dan dipilihkan settingan yang paling optimal untuk game tersebut. Dan juga ada fitur Smart Priority yang bekerjasama dengan Microsoft untuk secara otomatis menyesuaikan profil dengan aplikasi yang sering banget kita pakai. Contohnya misalkan aplikasi yang sering kita pakai, anggap aja Adobe Premiere Pro gitu ya. Dan di Adobe Premiere Pro ini, behavior atau kegiatan yang sering kita lakukan itu mungkin cuman cutting, terus render gitu ya. Maka software akan otomatis auto adjust profilnya agar menyesuaikan dengan bukan hanya aplikasi Adobe Premiere Pro-nya aja, tapi juga tingkah laku kita ketika menggunakan Adobe Premiere Pro tersebut. Dan ini menurut saya canggih banget sih ya, perkembangan dari Intel Deep Learning Boost yang benar-benar kepake banget. Terus juga ada fitur AI lain seperti Smart Image Finder yang bisa mengkategorikan foto di laptop dengan sendirinya. Ada MSI Companion, ada sistem diagnosis, dan lain-lain. Kalau untuk audionya seperti biasa MSI dengan driver Nahimicnya yang secara default ya, yang nggak kita apa-apakan, suaranya itu lebih ke frekuensi mid. Jadi suaranya itu clarity lah, suaranya jelas. Memang bassnya nggak begitu kerasa, cuman kalau misalkan kalian mau otak-atik di driver Nahimicnya, bassnya masih bisa dapet. Kira-kira seperti ini untuk suara karakter defaultnya. Lanjut ke sektor konektivitas, karena dia udah pakai Intel generasi ke-11, jadi Wi-Fi-nya juga udah pakai Intel Wi-Fi 6 Plus dengan Bluetooth versi 5.2. Untuk portnya, di bagian kanan ada input LAN, HDMI, USB-C 3.2 Gen 1, dan audio jack. Di sebelah kiri ada input power, exhaust, Type A 3.2 Gen 1 lagi, dan Type A 2.0. Oh ya, buat kalian yang mungkin ngerasa Core i5 ini masih kurang powerful, MSI juga punya SKU yang Core i7. Kalau yang Core i7 harganya 16.499.000, jadi selisih 2 juta dengan yang Core i5 ini. Jadi mungkin cukup segitu aja video review dari MSI Katana GF66. Selain namanya yang berubah, ada kata katananya, ya bener. Build quality-nya juga udah di-upgrade. Kalau dulu lebih kerasa entry levelnya, sekarang udah lebih kerasa solid, jarang banget ada area kopong. Terus yang paling penting, upgrade yang kerasa banget adalah keyboard dan touchpad-nya, karena ini bakalan sering banget kita gunakan. Kalau dulu masih kerasa entry levelnya, sekarang udah naik kelas lah. Feel keyboardnya buat main game tactile dan nyaman, touchpadnya juga buat browsing udah kerasa enak banget. Dan tentunya dari segi spesifikasi juga udah pakai yang paling baru dari Nvidia dan Intel. Terus kelebihan lain menurut saya harganya yang masih cukup terjangkau lah ya untuk sebuah laptop gaming dengan RTX 3050. Harga SRP-nya 14.499.000, nggak terlalu selisih banyak dengan GF series generasi sebelumnya. Ya, tapi kita mendapatkan upgradean yang banyak banget. Seperti yang saya jelaskan tadi, upgradeannya ada fitur AI dan softwarenya juga berubah dengan MSI Center, dan harga ini juga sudah include dengan MSI Backpack Gaming. BTW MSI juga lagi ada promo yang namanya Back to School, jadi kalian bisa dapat mouse gaming juga selain backpack tadi. Untuk info promo dan juga link pembelian dari MSI Katana GF66 ini kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah secara default ya, atau kita beli versi retailnya itu masih 8GB memori RAM-nya. Cuman mengingat harganya memang mungkin kayaknya dibikin agar murah, ya menurut saya sih nggak masalah. Kita masih bisa sparekan harga lagi atau sisakan budget untuk upgrade RAM. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Budi and see you on the next video. Bye-bye.